Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru ya. Tentunya ini untuk PIP ya atau KIP tahun 2023 ini. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman, kita akan fokus di DTKS ya. Kita akan fokus di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Ini sebenarnya apa sih DTKS ini? Nanti kita akan bahas teman-teman. Di sini ada dua cara untuk melihat ya. Jadi ada dua cara untuk melihat. Yang pertama ini nanti bisa dilakukan secara mandiri. Ya, yang kedua ini nanti bisa dilakukan oleh sekolah. Nah, ini yang perlu kalian pahami dulu. Nah, nanti tentunya di sini siswa ya. Nah, siswa, apakah siswa itu terdaftar di DTKS apa enggak? Yang kedua, apakah orang tua itu nanti terdaftar di DTKS apa tidak? Karena tentunya di sini nanti akan ada hubungannya ya ketika kalian mengajukan PIP ya di tahun 2023 ini. Dan ternyata kita juga akan membahas sedikit mengenai penyebab ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya KIP digital ya, ketika dicek di laman PIP ya, nah ternyata mungkin ada informasi seperti ini ya, statusnya tidak berlaku ya, statusnya tidak berlaku. Nah, di sini ada alasannya. Alasannya apa ya? Karena belum atau tidak padan DTKS Kemensos tahun 2023. Nanti kita akan bahas ya penyebabnya kenapa sih KIP itu tidak berlaku dan mungkin tidak padan. Dan yang paling penting itu pastikan bahwa data kamu itu sudah valid ya, tidak ada data yang residu ya, tidak masuk residu atau tidak ada data yang tidak sama ya antara yang ada di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil. Nah, nanti tentunya ya kalau teman-teman sekarang mungkin pegang ya, mungkin adik-adik ya, siswa itu memegang kartu KIP ya, entah itu KIP yang sudah digital ataupun yang belum. Nah, nanti ketika mengecek statusnya misalkan tidak berlaku seperti ini penyebabnya apa? Ya, di sini ada keterangan DTKS. Lalu ini kita akan bahas bagaimana sih mengecek apakah data kita itu terdaftar di DTKS apa tidak. Ya, untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Tapi kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman untuk dua cara melihat apakah siswa atau orang tua terdaftar di DTKS apa tidak. Nah, sebelumnya sedikit kita ingatkan kembali ya bahwa kemarin ya di Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan kemarin sudah mengeluarkan edaran ya tanggal 10 Agustus 2023. Nah, ini terkait dengan cut off ya. Cut off itu penarikan data terakhir atau penarikan data. Nah, ini terkait dengan data peserta didik untuk tahun ajaran 2022 2023 2024. Tentunya ini untuk kelas sekolah yang baru ya, kelas 1 ya, yang baru masuk ya. Ini baik di semua jenjang ya, di SD, SMP, SMA ataupun SMK. Tentu nanti datanya akan ditarik atau akan di cut off ya. Nah, nanti berapa sih siswanya dan tentunya ada yang mengajukan PIP apa enggak. Nah, di sini kalau kita lihat di poin 2 teman-teman ya. Jadi ada pemadanan data ya, pemadanan data. Pemadanan data itu data itu akan di cross check ya, disamakan, dipadankan itu disamakan. Apakah datanya itu peserta didik ini terdaftar di DTKS apa enggak. Nah, ini nanti di DTKS ini ya nanti akan dipadankan dengan data yang ada di Dapodik dan juga yang ada di Dukcapil. Dan ini tanggal terakhir itu adalah 31 Agustus 2023. Jadi bagi adik-adik yang ingin mengajukan PIP ya, tentu datanya itu sudah harus masuk ya, sudah harus tersinkron ya di Dapodik sekolah itu sebelum 31 Agustus 2023. Nah, paham ya? Nah, terus berikutnya ada beberapa data atau variabel data di Dapodik sekolah ya atau data siswa itu yang harus dicek ya. Yang pertama adalah NIK. Ya, NIK ini tidak boleh ya. NIK ini tidak boleh invalid, artinya tidak boleh beda di Dapodik dan di di Dukcapil. Nama peserta didik juga harus sama, kelas ya, NISN, tanggal lahir yang penting ini layak PIP, dan nama ibu kandung ini tidak boleh beda. Ya, jadi ini ya di sini yang pertama adalah 1, 2 ya. Terus 3 dan 4 ini wajib tidak boleh beda antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Teman-teman nanti mungkin bisa cross check ya di sekolahnya ya. Misalkan minta tolong Pak, Bu, operator ya.
minta tolong untuk cek data saya, apakah data saya itu sudah benar atau belum, sudah sesuai apa belum sih di Dapodik sekolah dengan yang ada di Dukcapil. Nanti teman-teman bisa koordinasi dengan operator Dapodiknya di sekolah masing-masing. Nah, terus yang penting adalah di sini layak ya. Kalian nanti layak nggak sih menerima PIP itu? Nah, terus selain layak nggak sih menerima PIP, ada juga alasan kalian layak menerima PIP itu apa? Ya, kemarin kita sudah bahas ya di video kita. Nanti kita bahas sedikit apa sih alasan kalian tuh layak menerima PIP. Nah, sedikit kita bahas ya di sini, jangan sampai data kalian ya di Dapodik ya ketika ada verifikasi data. Nah, misalkan nama ibu kandung kalian ini tidak padan itu artinya tidak sesuai atau tidak sama ya di Dukcapil dengan di Dapodik sekolah. Atau mungkin ada nama kalian mungkin yang beda ya antara di sekolah, mungkin entah itu salah huruf, salah karakter, ataupun salah nama. Nah, ini teman-teman bisa koordinasi di sekolahnya untuk mengecek datanya. Karena kalau masuk data residu seperti ini teman-teman ya, nah ini di pemadanan ya, jadi pemadanan data di Dapodik dengan di Dukcapil. Kalau teman-teman datanya seperti ini ya, artinya tidak sama, ada centang merahnya, ini tentunya ini tidak bisa nanti diajukan untuk pengajuan PIP karena datanya tidak valid ya. Nah, oke, sekarang kita bahas di sini ya. Kita kasih gambaran reviewnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara melihat siswa itu atau orang tua itu terdaftar di DTKS apa enggak. Nah, yang pertama kita sedikit berikan informasi mengenai pengertian DTKS dan SIKS NG ya. Nah, di sini DTKS teman-teman ya, DTKS ini adalah program perlindungan sosial. Ini adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Dari titik poinnya di sini ya, jadi kesejahteraan terendah ya. Terus di sini juga ada ekonomi ya. Jadi ini mungkin teman-teman pernah didata ya, atau mungkin dari desa ya pernah didata. Oh, ini orang yang kategori ekonomi rendah, ekonomi sedang ataupun menengah. Nah, di sini DTKS salah satunya adalah ini ya, program perlindungan sosial. Nah, terus di sini ada sistem informasi kesejahteraan sosial next generation ya, yang selanjutnya disebut SIKS-NG, satu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen ya, berupa pengumpulan, pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Jadi intinya bahasa mudahnya ini adalah teman-teman yang terdata di Kementerian Sosial ya. Dalam hal ini tentunya dana kesejahteraan sosial atau kesejahteraan terendah ini berdasarkan ekonomi ya, seperti itu aja. Nanti teman-teman bisa cek ya datanya di sini ya. Jadi data-data yang sudah terdata itu nanti bisa dicek di cek Bansos Kemensos. Jadi ini kan miliknya Kemensos ya, atau Kementerian Sosial. Jadi kalian sudah didata, oh ini loh keluarga-keluarga yang memang memiliki ekonomi rendah, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara ceknya? Apakah kalian tuh terdaftar di DTKS apa enggak? Nah, pertama kalian bisa cek di sini ya, di laman cekbansos.kemensos.go.id di sini ya. Nah, ketikkan aja seperti ini. cekbansos.kemensos.go.id. Nanti di sini ya ada beberapa informasi ya. Ada masukkan provinsinya, kabupaten atau kotanya, masukkan kecamatan atau pilih desa. Nah, di sini masukkan namanya. Nama ini boleh bapaknya, boleh ibunya ya. Nah, karena nanti yang terdaftar di Bansos atau cek Bansos ini adalah orang tuanya ya, bapaknya atau ibunya. Kalau misalkan bapaknya tidak masuk, coba dipilih ibunya ya. Nah, nanti salah satunya di sini mungkin yang pemilik kartu bantuan ya, misalkan kartu bantuan ya. Kartu bantuan itu kan banyak ya. Jadi ada KIP, ada ini ya, ada KKS, ada PKH, ada kartu Indonesia Sehat ya. Terus misalkan ada lagi misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentunya nanti data-data ini kan terdaftar di Kemensos. Nah, di sini. Jadi nanti kalau misalkan yang punya PKH itu harus terdaftar di sini di Kemensos. Nah, ini artinya data DTKS ya, DTKS atau data terpadu ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Jadi di sini teman-teman, di sini nanti yang punya dapat bantuan ya. Nah, ini artinya data itu terdata di Kemensos, dan ini berarti dia masuk data di DTKS. Nah, terus cara lihatnya gimana? Ya tadi. Nah, nanti kalau misalkan data kalian ada ya. Nah, ini masukkan datanya saja seperti ini misalkan. Nah, kalau hasil pencarian kalian seperti ini ya, jadi tidak terdaftar, jadi berarti kalian tidak masuk datanya di DTKS
ya, atau kalian datanya tidak terdaftar di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Paham ya kalau seperti ini? Jadi tidak terdaftar peserta DTKS. Atau mungkin kalian pernah dapat ya. Nah, pernah dapat seperti ini. Nah, tetapi kalian dapatnya di tahun lalu. Di sini misalkan di BNPT ya, ini dapat bantuan ya. Bantuan langsung tunai ya ini. Nah, ini di teman-teman dapatnya ternyata tahun 2022 ya. Nah, ini misalkan dia dapat PKH tahap 1. Jadi yang punya PKH ya di sini kalau PBI ini biasanya BPJS teman-teman ya, BPJS Kesehatan, biasanya KIS. Ya, Kartu Indonesia Sehat. Lah ini PBI ini biasanya PBI. Lah ini dapatnya di tahun 2022. Atau mungkin kalian masuk di PKH ya, dapat PKH 2022. Ini artinya bahwa kalau muncul data seperti ini berarti data kalian itu terdaftar di DTKS atau data kalian itu masuk di dalam Kemensos. Datanya Kemensos. Paham ya? Nah, tetapi kalau kalian nanti datanya ternyata 2022 seperti ini, lah ini salah satu bisa menjadi penyebab ya. Jadi kalian misalkan punya KIP ya. Nah, punya KIP, lah di sini ada keterangannya ya bahwa KIP ini nggak berlaku ya dikarenakan apa? Tidak padan dengan data Kemensos 2023. Nah, padahal kalau kita lihat teman-teman kalian dapatnya di sini kan 2022 ya. Nah, berarti data KIP-nya ini dia tidak padan ya, karena harusnya kalian dapatnya itu tahun 2023, tapi di data ini kalian dapatnya tahun 2022. Nah, ini salah satu penyebab ya, salah satu penyebab bahwa kalian datanya itu tidak berlaku atau KIP-nya tidak berlaku atau belum ya. Belum ini artinya belum padan atau mungkin tidak padan dengan Kemensos tahun 2023. Nah, karena ini datanya di sini kalian dapatnya 2022 ya. Nah, di sini kalian ternyata datanya itu dipadankan dengan tahun 2023. Jadi beda ya. Jadi kalian dapat 2022, ternyata data yang dipadankan itu adalah 2023. Jadi bisa saja kartu KIP itu tidak berlaku. Itu salah satunya. Nah, yang pertama tadi karena KIP tidak berlaku ya karena kalian tidak terdaftar atau datanya tidak padan dengan DTKS. Artinya data kalian itu tidak ada di DTKS atau tidak ada di datanya Kemensos. Atau bahasa mudahnya kalian atau keluarga kalian tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Paham teman-teman ya? Nah, terus berikutnya kalau seperti inilah ini harusnya data kalian itu padan atau KIP-nya berlaku. Nah, ini karena apa? Karena di sini teman-teman, di sini dia dapat bantuan BBI. BBI ini biasanya BPJS ya. Biasanya ada yang dapat KIS ini ya. Nah, KIS-nya ini dia nggak bayar ya. Jadi setiap bulan ini yang bayar sudah pemerintah. Nah, di sini ada periodenya. Nah, periodenya adalah Juli 2023. Nah, kalau seperti ini tentu nanti KIP-nya berlaku karena data KIP yang dipadankan atau yang di-cross-check itu adalah tahun 2023. Jadi kalian harus memastikan ya data kalian itu ya di DTKS itu dapat bantuan di tahun berapa. Kalau misalkan dapat tahun di 2022 ya pasti bisa saja data KIP kalian tidak berlaku dengan alasan bahwa 2023 kalian sudah tidak menerima bantuan lagi ya. Mungkin bisa karena mungkin kalian sudah naik ya, mungkin dari yang ekonomi rendah mungkin masuk menengah ataupun masuk kelas atas, atau mungkin kalian sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan. Itu beberapa penyebabnya. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada BBI tadi ya. Nah, mungkin nanti di sini ada BLT, ada bantuan yatim piatu. Lah, mungkin teman-teman nanti dapat bantuan di bagian mana. Nah, terus yang kedua, cara kedua, di sini kalian bisa melihat data DTKS itu melalui aplikasi Si Pintar. Nah, tapi kalau aplikasi Si Pintar ini yang bisa login itu operator atau admin sekolah. Jadi siswa tidak bisa ya. Nah, siswanya bisa melihat apakah kartu KIP-nya itu masih aktif apa enggak, berlaku apa enggak, dan juga dapat bantuan apa tidak kalau oleh siswa. Nah, ini kalau melalui Si Pintar ya, ini tentunya harus login operator atau admin sekolah. Nah, nanti bisa dikunjungi di sini ya di pip.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti kalian bisa login ya. Nah, di sini ada menu login. Ingat ya, ini hanya untuk login sekolah ya. Jadi siswa tidak bisa login di sini. Jadi kalian bisa koordinasi dengan sekolahnya. Nah, di sini nanti teman-teman setelah kalian login sekolah ya, di sini ada namanya siswa usulan sekolah. Jadi ini data-data yang diusulkan melalui Dapodik. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa cek di sini ya. Misalkan kemarin sedikit kita sudah bahas. Nah, ini ya mengenai ini terus pengajuan, ketikan aja di sini KIP misalkan. Nah,
Di sini sudah kita bahas ya statusnya, syarat pengajuan, terus kategori penerima KIP. Nah, di sini ada juga cara mengajukan PIP ya, sudah kita bahas di video kita. Nah, terus di sini nanti ya, ini ada data usulan. Nah, jadi yang di total usulan sekolah, jadi sekolah kan bisa mengusulkan ya. Nah, terus di sini yang dapat yang sudah SK, ini hampir separuhnya. Total sekolahnya berapa? Misalkan siswanya 991, yang diusulkan 700, yang dapat 200. Dan ini tentu nggak mungkin semuanya dapat. Nah, terus untuk melihat data itu siswa itu terdaftar di DTKS apa enggak? Nah, di sini nanti sudah ada ya informasinya. Nah, di sini ada DTKS. Di sini ada DTKS. Nah, ini sebagai nominasi. Nominasi itu yang yang berhak untuk diajukan PIP atau dia dapat PIP. Entah itu karena di sini ada layak PIP ya, ada layak PIP. Nah, ini harus, kalau kalian nggak layak PIP ya tentunya nggak bisa mendapatkan PIP. Nah, di sini datanya harus sudah valid. Nah, di sini ada ya, NIK valid dengan Dukcapil. Artinya datanya sudah sama antara yang ada di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil. Nanti di sekolah di sini juga sudah ada ya. Nah, ini sudah ada yang terdaftar di DTKS. Jadi data DTKS itu selain bisa dilihat secara online melalui Kemensos ya, melalui di sini Kemensos. Nah, kalian bisa juga tanya di sekolahnya apakah datanya itu sudah terintegrasi atau belum dengan di sekolahnya dengan Dapodiknya ya. Nah, di sini ada yang sudah dapat SK ya, sudah dapat SK, atau mungkin yang tidak bisa diusulkan ya karena kelas akhir. Ini mungkin sudah kelas 12 ya. Nah, kelas 12 di sini, nah ini tidak bisa diusulkan ya. Nah, seperti itu. Terus sedikit kita bahas ini, kalian mengajukan PIP itu alasan layaknya karena apa? Nah, ini harus jelas ya. Ini harus jelas. Ya, misalkan layak diusulkan KIP karena penerima PKH, KPS ataupun KKS. Nah, ini bisa dicek ya, dicek bansos tadi apakah benar kalian sebagai penerima bantuan apa enggak. Mungkin karena dampak bencana alam, atau mungkin pernah drop out, atau mungkin ada kelainan fisik, atau mungkin sebagai yatim ya, atau berada di panti asuhan atau berada di pantai sosial. Nah, ini harus jelas. Di sini ada juga daerah konflik ya, siswa miskin atau rentan miskin ya, biasanya di sini ini biasanya bisa menggunakan SKTM ya. Bisa menggunakan SKTM. Nah, ini kalian harus jelas kalian itu alasan pengajuan PIP itu karena apa ya. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat kita sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, nanti teman-teman jika ada kurang jelasnya ya, nanti teman-teman bisa teruskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk memberikan update informasi terbarunya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.